warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saramawati. Sekarang kita akan membahas sebuah konsep sentral dalam hukum Islam, yaitu ijtihad. Secara bahasa, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh atau pengerahan segala kemampuan berpikir. Dalam konteks syariat, ijtihad adalah usaha keras, mendalam, dan menggunakan penalaran untuk menetapkan atau menyimpulkan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, terutama untuk menjawab masalah-masalah yang belum secara eksplisit diatur. Orang yang mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melakukan proses penalaran ini disebut mujtahid. Sementara itu, bagi kita sebagai pengikut, kita terbagi menjadi dua, yaitu mutabi dan mukallid. Mutabi adalah pengikut yang kritis. Ia mengikuti pendapat orang lain tetapi mengetahui dan memahami argumentasi atau dalil yang mendasarinya. Sebaliknya, mukallid adalah orang yang mengikuti pendapat tanpa mengetahui argumentasinya, yang seringkali memicu sikap fanatik. Tidak semua orang dapat mampu melakukan ijtihad. Hanya orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat melakukan ijtihad. Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat seorang mujtahid yaitu pertama, mampu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, yaitu harus mampu memahami makna ayat-ayat dari Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran, serta konsep ayat yang dihapus dan yang dihapus. Yang kedua, mempunyai pengetahuan mendalam tentang hadis, yaitu menguasai ilmu hadis, termasuk pengetahuan tentang sanad atau rantai perawi, dan matan, yaitu teks hadis, serta derajat kesahihan hadis, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Yang berikutnya, menguasai bahasa Arab. Selanjutnya, menguasai ilmu ushul fiqh, yaitu prinsip-prinsip jurisprudensi Islam yang meliputi analogi, ijma, preferensi, dan kemaslahatan umum. Berikutnya, menguasai ilmu fiqh dalam berbagai mazhab serta masalah-masalah kontemporer. Yang berikutnya, memahami realitas sosial. Adapun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, kemampuan analisis dan penalaran. Yang berikutnya, ketelitian dan kritisme. Syarat berikutnya, integritas moral dan keadilan. Kalau menurut Muhammadiyah, berikut adalah syarat minimal yang harus dimiliki. Yang pertama, mampu memahami yang mendalam tentang Al-Quran. Yang kedua, dapat mampu memahami dan menguasai hadis. Yang ketiga, menguasai ushul fiqh, menguasai bahasa Arab, memahami fikih, memahami realitas sosial, mempunyai integritas dan etika. Macam-macam ijtihad. Ijtihad dibagi menjadi dua dalam Islam, yaitu ijtihad fardhi atau individual ijtihad, yaitu upaya intelektual seorang individu untuk mengeluarkan fatwa atau menetapkan hukum Islam berdasarkan kemampuan dan pengetahuan pribadinya terhadap sumber-sumber hukum Islam. Dilakukan oleh seorang ulama atau cendekiawan Islam. Yang berikutnya ada ijtihad jam'i, yaitu ijtihad kolektif, seperti upaya kolektif oleh sekelompok ulama atau cendekiawan Islam untuk mengeluarkan fatwa atau menetapkan hukum Islam. Biasanya dilakukan oleh sekelompok ulama atau ahli hukum Islam yang bekerja sama dalam suatu majelis atau dewan fatwa. Orang yang tak mampu melakukan ijtihad dapat mengikuti para mujtahid. Dalam hal mengikuti mujtahid terbagi menjadi 4 corak, yaitu yang pertama ada ittiba. Secara etimologi, kata ittiba berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata dari kata kerja taba'ah yang berarti mengikuti. Yang kedua ada taklid. Secara etimologi, kata taklid berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata dari kata kerja qalada yang berarti mengikuti atau meniru. Yang ketiga ada talfiq, yaitu menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu masalah keagamaan, seringkali dengan mengambil pendapat yang paling ringan dari masing-masing mazhab. Yang terakhir adalah tarjih,
yaitu proses mengutamakan atau memilih dalil atau alasan yang lebih kuat di antara dua atau lebih dalil yang tampak bertentangan. Menyadari bahaya stagnasi dan fanatisme ini, sebagian pemimpin Islam tampil sebagai para pembaru atau reformis yang menyerukan kembali dibukanya pintu ijtihad. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan hukum Islam pada dinamismenya yang asli, yaitu selalu relevan dengan zaman. Di Indonesia, Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor utama gerakan pembaruan ini. Muhammadiyah menyerukan pentingnya kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi. Mereka menekankan bahwa penalaran hukum atau ijtihad harus dilakukan secara langsung dari dua sumber tersebut, tanpa terikat secara buta pada mazhab tertentu. Metode ijtihad yang mereka gunakan disebut tarjih, yang berarti proses menimbang argumentasi atau dalil untuk memilih pendapat yang paling kuat. Proses ijtihad yang dilakukan oleh majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah menghasilkan 3 tingkatan produk hukum yang berbeda. Setiap produk mencerminkan proses berpikir dan otoritasnya. Yang pertama, putusan tarjih. Ini berada di level tertinggi. Ini adalah hasil ijtihad yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat yang sangat ketat dan diresmikan atau ditanfiskan oleh pemimpin pusat Muhammadiyah. Putusan tarjih merupakan pandangan hukum yang sangat mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh warga Muhammadiyah. Yang berikutnya ada fatwa tarjih. Ini berada di level kedua. Ini adalah pandangan hukum yang diberikan langsung oleh MTT untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi umat. Fatwa tarjih tidak melalui mekanisme rapat seketat putusan tarjih, sehingga menempatkannya di level kedua. Sifatnya dianjurkan untuk dijadikan pedoman oleh warga Muhammadiyah, namun tidak seketat putusan. Yang terakhir ada wacana tarjih, yaitu berada di level ketiga. Ini adalah diskusi, pemikiran, dan berbagi argumentasi yang terjadi di internal majelis tarjih. Wacana ini adalah bahan baku intelektual yang melibatkan berbagai sudut pandang. Meskipun tidak mengikat, wacana ini memainkan peran penting dalam mengaruhi dan memperkaya proses perumusan putusan dan fatwa tarjih di masa depan. Ijtihad adalah jantung dari kelangsungan hukum Islam. Dengan menghidupkan kembali ijtihad, organisasi-organisasi pembaru seperti Muhammadiyah memastikan bahwa Islam dapat berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan zaman, menjawab tantangan kontemporer, dan menawarkan solusi atas masalah-masalah umat, sambil tetap menjaga kemurnian dan konsistensi pada Al-Quran dan Sunnah. Proses ini menjauhkan umat dari stagnasi dan fanatisme menuju Islam yang berkemajuan. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.